Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arena Zulma, NIM 119118. Di sini saya akan sedikit memaparkan potret keluarga menengah atas dari keluarga Bapak Yuswandi. Yang pertama, identitas. Nama Yuswandi, usia 56 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha. Alamat: Jalan Kusuma Bangsa, Gang 1, nomor 5B, RT 7, RW 7, Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Nama Ibu Nur Hidayatul Hosiah, usia 47 tahun, suku bangsa Jawa, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Alamat: Jalan Kusuma Bangsa, Gang 1, nomor 5B, RT 7, RW 7, Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Deskripsi keluarga. Keluarga Bapak Yuswandi menempati rumah yang terletak di perkampungan Pekalongan Utara, tepatnya di daerah Panjang Wetan. Bangunan rumahnya yang cukup luas, namun karena daerah herop, sehingga beberapa bagian rumah terlihat terkikis. Bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dan beberapa kamar tidur, serta kamar mandi. Jika musim penghujan tiba, biasanya akan terjadi rob, sehingga rumah keluarga Bapak Yuswandi ditinggikan. Bapak Yuswandi dan istrinya merupakan pengusaha di bidang kuliner dan perikanan, yakni membuka resto, makanan laut dan bernuansa masakan Jepang di pesisir wisata Pantai Pasir Kencana, dan sekarang sudah memiliki cabang di kawasan budaya Jatayu, tepatnya di samping Gereja Kristen Jawa. Resto yang dimiliki mereka bernama Hatimu Resto. Selain membuka resto, juga memiliki koperasi yang bernama UD Hasil Tiga Mulia sebagai salah satu supplier tangkapan hasil laut ke salah satu supermarket terkenal, yaitu Transmart di Jawa Tengah dan Jogja. Pak Yuswandi dan istrinya memiliki 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak yang pertama bernama Humam Ibadurrahmani Yuswandi, berusia 27 tahun, sedang mengembangkan usaha orang tuanya. Kemudian anak yang kedua bernama Hanum Salsabila Syafira Yuswandi, berusia 22 tahun dan sedang kuliah di Universitas Negeri. Kemudian anak bungsunya yang bernama Hisyam Faza Amanullah Yuswandi, berusia 19 tahun, yang saat ini kuliah di Universitas Negeri. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Tempat di rumah Jalan Kusuma Bangsa, Gang 1, nomor 5B, RT 7, RW 7, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, pada tanggal 1 April 2021. Perspektif orang tua. Pak Yuswandi dan Bu Ida merintis usaha kuliner sejak tahun 2019. Karena mereka pengusaha, alhamdulillah mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Terlebih telah mempunyai kendaraan operasional untuk menjalankan usaha mereka. Dan kemudian ketiga anaknya mendukung apa yang dilakukan orang tua mereka. Ketiga anaknya sering bergantian menjaga dan menemani untuk berjualan di tempat usaha yang mereka miliki. Juga Ibu Ida merupakan wanita yang cukup aktif dalam kegiatan organisasi dan perkumpulan. Bapak Yuswandi dan Ibu Ida tidak menuntut anak-anaknya untuk menjadi nomor 1 di segala hal. Namun, beliau yang inginkan agar anak-anaknya menjadi pribadi yang menjaga iman, mandiri, beradab, dan bertanggung jawab. Ibu Ida pada saat wawancara sangat menekankan kepada anaknya harus bertanggung jawab. Contohnya, bertanggung jawab terhadap perkara hablum minan nas dan hablum minallah. Maksudnya, bertanggung jawab terhadap sekitarnya dan bertanggung jawab terhadap hubungan dengan Allah, yaitu ibadah. Ibu Ida menjelaskan bahwa jangan sampai kita meminta-minta dan kita
harus menjadi kaya. Dengan kita kaya, kita bisa berbagi kepada sesama. Bapak Yuswandi dan istrinya sangat memfasilitasi anaknya agar dapat mencapai pendidikan yang tinggi, yaitu dengan selalu mendoakan dan mendukung apa yang menjadi passion dalam pendidikan. Ibu Ida selalu menekankan tentang tanggung jawab untuk anak-anaknya. Karena membuka sebuah usaha menjadikan waktu Bapak Yuswandi dan istrinya di rumah menjadi kurang. Namun, hal itu tidak menjadikan anak-anaknya tidak mendukung usaha tersebut, karena anak-anaknya sudah terbilang cukup dewasa. Jika anak-anaknya mempunyai masalah, Ibu Ida meminta untuk membicarakannya agar dapat dicari solusinya. Pak Yuswandi dan Ibu Ida cukup tegas dalam memberikan hukuman terhadap anak-anaknya. Tentunya hukuman yang bersifat membangun karakter anak. Namun ada tahapannya. Misal ketika masih kecil, ibu sangat tegas dalam memberikan hukuman. Beliau berpendapat bahwa lebih baik dilakukan awal daripada terlambat. Maksudnya, ketika kecil masih bisa menerima masukan dan kritikan. Ketika sudah besar mungkin saja dapat bersifat bersilat lidah dan membangkang. Ketika tahun baru, keluarga ini selalu melakukan evaluasi dengan menanyakan apa yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai, serta apa yang akan dicapai. Dengan begitu, progres anak tetap terlihat setiap tahun. Dan jika itu merupakan pencapaian prestasi yang bagus, maka akan diberikan reward atau penghargaan. Penghargaan biasanya berupa acara jalan-jalan keluarga atau pemberian hadiah dan sebagainya. Selanjutnya, perspektif anak. Hisyam lebih dominan ke bapaknya. Menurut dia, karena bapaknya lebih humoris daripada ibu. Walaupun keduanya sibuk mencari nafkah sebagai pengusaha, namun orang tua Hisyam selalu memberi pesan agar selalu bertanggung jawab terhadap sekitarnya dan ibadahnya. Hisyam dan kakak-kakaknya bergantian membantu pekerjaan di tempat usaha orang tuanya, seperti menyiapkan masakan, membawakan makanan ke pelanggan, dan membersihkan tempat duduk, dan sebagainya. Hisyam merasakan kebanggaan terlahir di keluarga seperti ini, karena orang tua selalu menekankan tanggung jawab, selalu berbicara tentang kemandirian, selalu memperhatikan apa yang dilakukannya, sehingga ketika ada masalah ibunya langsung mengetahui dan langsung menanyakannya. Perhatian seperti ini memang harus ada dalam keluarga agar tercipta atmosfer keluarga yang damai dan menenangkan. Pada saat kecil, ketika Hisyam pernah melakukan kesalahan, ibunya selalu memarahi. Namun memarahinya itu dengan cara yang sesuai, sehingga dapat membangun karakter anak yang lebih baik. Berbeda dengan bapak, ketika dimarahi bapak, selalu diselipkan guyonan-guyonan agar tidak menjadi kaku. Di antara kedua kakaknya, Hisyam lebih dekat dengan kakak perempuannya, karena kakak perempuannya lebih terbuka daripada kakak laki-lakinya. Jadi ketika Hisyam ada masalah namun tidak berani berbicara ke orang tuanya, maka dia akan selalu berbicara kepada kakak perempuannya tersebut. Selanjutnya, observasi. Secara umum, keluarga Bapak Yuswandi dan istrinya cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Saat penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, penulis disambut dengan baik, mempersilahkan penulis duduk, dan berusaha memberikan tempat yang nyaman pada penulis. Hisyam, anak bungsu Ibu Ida, adalah anak yang humoris dan ramah. Ia menyambut penulis dengan ramah saat penulis berkunjung ke rumahnya. Ibunya cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara dan sering menjawab dengan disertai candaan, namun pesan yang disampaikan sangat dalam. Setelah wawancara selesai,
Penulis langsung berpamitan untuk pulang dikarenakan pada saat wawancara tersebut dilakukan pada sore hari dan mendung. Selanjutnya, kesimpulan sementara atau analisa. Keluarga ini adalah keluarga yang memenuhi perannya masing-masing, mulai dari Bapak Yuswandi sebagai kepala rumah tangga dan memenuhi kewajiban mencari nafkah sebagai pengusaha. Ibu Ida selain membantu suaminya dalam membangun usaha, namun tidak melewatkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Humam, anak pertama yang memiliki tanggung jawab dalam memberi contoh pada adik-adiknya. Humam telah menyelesaikan pendidikan sarjananya dan sekarang sedang membantu mengembangkan usaha orang tuanya. Kemudian Hanum, anak kedua yang merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarga ini, sedang menempuh pendidikan sarjana di universitas negeri. Hanum selalu membantu pekerjaan rumah setelah pulang dari kuliah. Anak terakhir yaitu Hisham yang sedang menempuh pendidikan sarjana satu alma mater dengan kakaknya perempuan tersebut. Hisham selalu membantu mengerjakan pekerjaan rumah bergantian dengan kakaknya di sela-sela sibuknya mengerjakan tugas kuliah. Peran-peran dalam keluarga, baik dalam orang tua dan anak, berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun orang tua bekerja semua, tetapi orang tua mengontrol dan mengawasi perkembangan anak-anak dan selalu menekankan akhlakul karimah, yaitu bertanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Sehingga pola relasi antara anak dan orang tua berjalan dengan baik. Dalam pola relasi antara suami istri sangat baik dan mendukung satu sama lain dalam usaha yang digelutinya, yaitu bidang kuliner. Selain itu, pola relasi antar saudara berjalan dengan baik tanpa ada perselisihan dan kecemburuan antara saudara. Kesadaran antar anak yang ditunjukkan berupa anak pertama yang menyadari akan posisinya sebagai anak yang memiliki tanggung jawab dan menjadi contoh terhadap adik-adiknya. Membangun karakter anak pertama ini sehingga adik-adiknya dapat termotivasi agar menyelesaikan pendidikan dengan baik. Lalu anak kedua dan anak ketiga yang membantu pekerjaan rumah tangga di sela-sela kesibukan kuliahnya karena sadar akan orang tua yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya tersebut. Pola relasi keluarga yang dapat terjalin dengan baik ini membuat hubungan antar anggota memiliki ketertarikan, rasa empati, dan rasa kekeluargaan yang erat antara satu sama lain sehingga jauh dari perselisihan antar anggota keluarga. Tanggung jawab yang selalu diajarkan orang tua kepada anaknya menimbulkan rasa akan hubungan dengan lingkungan sekitar dan hubungan dengan sang Khalik. Yang terakhir, lampiran. Sekian pemaparan keluarga dari Bapak Yuswandi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.